Dengan nanti Bapak Ibu sekalian kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan lancar, selamat. Lagi malah gawe sih. Ayo. Ayo. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Kalau bagian Al-Quran itu kira-kira 17 pokok ayat sing dikaji diajar dalam rutin saderenge ada Muhammad dia. Kalau sama tulis itu judulnya ngaji kehidupan bersama Kiai Dahlan. Niku enten 17 kelompok ayat sing dikaji temenan kali diajar dalam salah sijine niku wal asri. Wal asri ini kan mek 3 ayat terus nggih. Iya. Dikaji suwe selama 7 bulan. Padahal selama ini viral kan Al-Ma'un yang diulang-ulang. Kok diulang-ulang saya sudah hafal, kamu udah ngamalkan belum? Sudah saya baca. Ternyata yang dimaksud ngamalkan itu adalah bikin tadi Joko. Padahal yang lebih lama itu Al-Asri. Apa mau saya sampaikan? Kiai Ahmad Dahlan itu nek ngaji itu dipahami maknanya, terus apa isinya itu diterapkan. Waktu itu terus mikir wal asri itu kan bicara jatah umure menungso ora suwe. Padahal ya jamaah dalan iku hebat piye carane pikirane niku iso lanjut. Tiyane kan mesti kabulur. Diusulno berarti harus bikin sing jenenge organisasi supaya pikirane menungso iki mboten kapundhut bareng wafatnya yang punya. Kayak jamaah dalan boleh kapundhut tapi pikirannya terus niku namanya organisasi. Nalika niku piyambake dereng paham organisasi kuwi apa le, terus belajar menjadi contoh. Napa artine niki? Berarti Al-Qur'an itu pesan-pesan diuripno tengene amal usaha. Terus berdirilah organisasi yang dikasih nama Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Bukan dari muridnya, bukan dari yang lain, bukan Pak. Dan banyak itu. Nah, Muhammadiyah sampai saat ini nonton untuk pengajian dan tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Penyaluran sesuatu untuk orang lain. Jadi ngaji ini terjemah dalam atau ngaji Muhammadiyah bukan ngaji kosongan, ngaji ayat bencana. Terus nanti buat ada saya pernah bandingkan dan sudah saya presentasikan di UI Pak, epistemologi fikih kebencanaan antara Muhammadiyah dan NU. Kulo bandingno cara Muhammadiyah dan NU mencandra bencana dari ini dan lain sebagainya. Apa artinya? Berarti ayat niku dados gerakan. Niku namanya tafsir transformatif sosial. Jarane Pak Kunto Wijoyo itu namanya saintifikasi Islam. Dari ayat diperes dari ilmu. Dudu ayat dipelajari dari perdebatan. Boten laku Muhammadiyah perdebatan nanti boten laku. Muhammadiyah itu gerakan ilmu tur nyoto bisa dirasakan. Itu nomor tunggal yang akan digarap Muhammadiyah. Ini bab tafsir. Nomor kali, pulau bagian tulis di sekolah tafsir ini, tapi yang sebagian sih pulau dari selesai. Yang kedua, Muhammadiyah sedang tulis buku selain tafsir ini baru risalah akhlak. Jadi mungkin enten kitab tebal isinya akhlak tok versi Muhammad. Iya, ini kayak tim kalau dari pulau tulis 16 judul dari akhlak ini. Kenapa? Karena kulon itu nulis tetap ke majalah Suara Muhammadiyah, akhlakku sama lagi sama bertahun-tahun lalu. Nah, niku kulo, boten kelawat tulisan banyak orang terus nangke di dalam buku Indo akhlak versi Muhammadiyah. Ini kan penting Pak. Dan balik atau pimpinan Muhammadiyah itu bakas akhlak, boten usah sana kemari karena sudah ada
bukunya paling gampang, tinggal dibaca dijelaskan. Nah, sing buku akhlak iki sakniki ajeng dihalakokan. Halakon ngeten Pak, Muhammadiyah nih. Nek tiyang niku nulis karya sing disebut halakon itu sing nulis diundang, disuruh nyampaikan terus disimak ahli-ahli. Nah, kemudian itu dikasih masukan. Terus ujian kuliah mulai loh Pak. Ujian kuliah kan mahasiswa satu presentasi didengarkan banyak dosen. Dokter itu sing rumahnya profesor 10. Jadi satu mahasiswa didengarkan 10 profesor di Malaysia ini kan Indonesia 7 kayaknya. 9 gitu, 9. Jadi didengarkan itu enggak tatap. Nah, jadi itu Muhammadiyah terhalakoh Pak. Supados buku tafsir dan akhlak ini makin terbit dan kados kawula. Nah, yang terakhir nomor 3, Muhammadiyah sedang nulis karya ilmiah buku tentang KHGT Pak. Karena KHGT ini adalah perubahan dari kisah dan banyak juga orang Muhammadiyah sendiri yang kadang dereng Pak. KHGT apa singkatannya? Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, itu saat ini sedang di tanggal 14 Beijing itu dihalakokan. Pulau ya termasuk tulis, tapi karena pulau bukan ahli falah, pulau tulis bagian bagaimana sosialisasi KHGT ke jamaah. Nek sing teknis KHGT ini yang tulis harus orang yang ahli astronomi. Di Muhammadiyah gudangnya Pak, ahli-ahli seperti itu. Nah, 3 proyek besar itu Bapak Ibu ke depan akan dados panduan kaki kita jamaah. Makanya majelis takjil sebagian nyusun keilmuan itu berhenti hanya di PDM Pak. Nggak boleh ada majelis takjil bahwa itu majelis takjil yang mengeluarkan fatwa dan putusan harus hanya dari pusat. Jadi sing oleh memproduk hukum niku hanya di pusat. Produk kita takjil nopo yang ketiga. Setunggal putusan. Contohnya rokok haram, ini putusan senajan yang kadang nggak dilakoni. Rokok itu memang satu-satunya konsumsi tidak menyehatkan yang dibela mati-matian oleh pecandunya. Terus satu saat lah kalau kita dalam zaman karena rokok kan haram. Saya ini bagaimana Pak cara berhenti rokok? Saya tanya, Bapak usia kita 75 tahun. Istri melarang tidak, anak tidak melarang. Untuk beli rokok, rokoknya pas kuliah. Masalah enggak selama ini enggak. Dengan usia 75 tahun jangan berhenti Pak. Digas saja karena tinggal sebentar lagi. Ketawa-ketawa. Saya itu ingin mengingatkan, bahwa saya bilang haram pun kita berhenti kita mau rokok dilawan. Rokok ini susah Pak. Yang bisa menghentikan rokok itu hanya 2. Satu rokok mati, betul Pak. Yang kedua penyakit. Selain itu nggak ada. Mati belum mungkin rokok untuk bisa bergerak gitu. Benar itu Pak. Benar. Yang mati. Dan yang kedua itu sakit. Kalau di rumah dia banget di Lamongan sana, kemudian ke Pulau Luru. Tapi rokoknya terus begitu gejala stroke langsung berhenti Pak. Jadi yang menghentikan bukan fatwa senajan sudah putusan, tapi karena satu ini produk takjil ini putusan dan harus pusat. Yang kedua fatwa. Fatwa itu biasanya ditulis di Suara Muhammadiyah tiap 2 minggu sekali. Umat tanya Muhammadiyah jamu fatwa, tapi dari putusan itu fatwa. Termasuk tenggene buku fatwa takjil bukunya Rasulullah. Niku sampun kula baca dan kula baca. Nek HPT niku enten kali asline 3 tapi nomor kali niku boten fatwa niku putusan. Mana lebih kuat putusan dan fatwa Pak? Putusan. Kok niku putusan Pak itu butuh fatwa itu. Terus Guru Muhammadiyah kok merokok berarti wah ini putusan ini. Dipertanyakan. Di bawah putusan ada apa? Tapi saya tahu Pak, memang merokok itu putusan. Saya sampai pernah sampai di salah satu media.
Bukan apa nih? Salah satunya kalau bisa berhenti rokok sebelum 40 tahun. Dokter Tirta yang terkenal ini Pak, rokok hebat. Terus mulai 2022 beliau olahraga full, terus diperiksa jantungnya, akhirnya bersih. Artinya nopo dengan niat berhenti terus diresiki itu sakit bersih, tapi harus diperiksa JIH, mereka MCU 1800 sampai 800 nanti ketahuan Pak. Tapi kalau kata saya dosen ya gratis, itu ketahuan orang yang merokok berhenti, insya Allah kalau lama dadanya sehat lagi. Tapi di saat ini derek saja ya terserah, nggak saya dulu tenang Pak, tinggal nggak lama itu nggak apa-apa. Tapi ini guyon bener loh Pak ini. Terakhir putusan fatwa tentang wacana. Wacana itu derek dados fatwa, derek putusan, tapi wis rame kaji apa contohnya. Jenengan apa kira? Nah, kula sedaya nggih sing dados wacana antara lain tentang hadis ahad untuk menghukumi perkara akidah. Wah, perdebatannya di Muhammadiyah itu seru Pak. Jadi Muhammadiyah itu nggak boleh sembarang berpendapat, harus ada forumnya. Termasuk ada subuh taswif, as-sholatu khairum minan naum, itu direct dibahas itu, hukumnya piye itu. Nah, selama urung dibahas ya kok dilanjutkan. Nah, ngoten-ngoten itu Pak, bukti bilik Muhammadiyah itu hati-hati ya Pak hukum Pak. Pusat yang mengeluarkan ini wilayah ini hanya boleh mengusulkan, kalau sekolah dan teman-teman itu nggak boleh berfatwa hanya mengusul loh. Ini PDF hanya boleh sosialisasi dalam ini. PCF ke bawah nggak ada. Buat ramping tangsi nggak ada ya. Kalau masuk terlanjur ada diubah, namanya bukan tafsir tapi apa? Tafsir. Itu nanti Pak akan membawa ciri-ciri. Makanya ini dibawakan terus Marto Irona masjid ini diwakafkan ke Muhammadiyah terus Pak. Nadirnya Muhammadiyah. Pulau itu meraba-raba masjid namanya Marto Irona. Kira-kira itu bapaknya Marto Irona terus gitu. Pulau ngarang-ngarang itu sering. Karena masjid wakaf ke Muhammadiyah itu banyak dan namanya unik-unik Pak. Kemana Jogja, jadi semerap orang desa itu ngemplak kita pergi. Orang terdiri UI ini tuh koplak. Itu sampai ini tidak pernen. Orang BPD. Kita kasih es kan BPD sih Pak. Terus ada lagi nih samping itu Pak. Banyak kok nama-nama di Jogja ini yang lucu-lucu. Orang masjid YTCS orang gitu. Di Pakem YTCS. Terus orang mana Gendeng. Gitu. Ono mall cedake kuwi mriku namanya Mall Ambrukno. Ambrukno Pak maksudnya. Nah, mangke fatwa-fatwa ini Pak Muhammadiyah akan memberikan ciri. Tapi mangke jangan tersinggung Pak. Biasane satu, ini kegiatan Muhammadiyah Pak. Ciri ini paham betul biasanya jadwal sholat terutama subuh. Kita semua subuh saat ini itu jam 4.30 Pak. Karena Muhammadiyah mundur 8 menit. Caranya piye ngitung niku panjenengan download program Muhammadiyah namanya Kisahmu warna putih. Masih kelihatan Pak di situ. Karena Muhammadiyah subuhnya itu mundur. Enggak usah berdebat apa kok mundur barang mesti kaji dokter-dokter ini insyaallah benar. Tinggal kita ikut. Nah, tapi kan dosen ini mau anu nggih, kecepatan nggih. Jadi monggo Pak nggih diikuti barangkali nanti di kajian pimpinan juga dijelaskan Pak pentingnya mengikuti jadwal sholat. Lah napa harus ikut ngeten Pak? Saderenge sholat subuh Pak, niku enten sholat sunnah 2 rakaat. Namine sholat sunnah fajar. Sholat subuh niku kan namine sholat fajar. Nek sadurunge namine sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu pahalane ageng sanget. Ning syarate dilakoni sak matune mlebet waktu subuh. Betul lho Pak. Makanya Muhammadiyah itu getol iki aja nganti jam 4.15 atau jam 4.20 sholat sunnah fajar. Dereng mlebet waktu subuh. Betul lho Pak. Dadi cirine niku tempat kembarane enten
Saat ini kan bareng pakem iki, Pak. Pakem ngeten subuh keliling namanya tarot apa? Surga. Surga, nggih, surga. Keliling surga. Saat ini biasanya kalau selalu nyampe no Pak, nek acara Muhammadiyah subuhnya nggih versi Muhammadiyah. Karena memang nggak sama Pak. Mundur berapa menit tadi Pak? Satu itu cirinya nggih, ciri yang berikutnya ini sing sering Pak. Nek Muhammadiyah itu Pak. Nek donga utawa diawali cukup dengan bismillah. Oke, ora usah Al-Fatihah, Siril Fatihah, enggak usah. Kenapa? Nah, ini kenapa ini penting Pak. Enten hadis Pak. Enten hadis nih. Kemudian kitab dari Lul Istithmar fi Tangkil Hasanat itu orang hadis. Kesimpulannya hadis itu ngeten. Nek kita niku ndongakno menungso padha muslimin, sak menungso niki enggak ada aset tunggal sing balik ke kita. Nek kita ndongakno loro ya enggak ada aset kebaikan dua. Nek wong sing ndongakno 1 juta ya kebaikan sing mantul ke kita niku 1 juta sesuai sing ndongakno. Makanya yang terjadi sholat Jumat kan wajib bagi khotib maos keten Allahumma fir lil muslimin wal muslimah. Piro jumlahe wong muslim dan muslimah sak dunya. Kathah banget wal mukminin wal mukminat. Pinten jumlahe? Gak itu ditambahi maneh al ahya minhum wal amwat. Sing hidup dan sing mati didongakno kabeh lho, Pak. Saking kata ini niku mantul kabeh pahalane kita berapa niku? Data dibatasi, khususon ila sopo dikirim ke sini ke situ ya malah berkurang Pak. Harusnya banyak malah kanggo ketua PCM karena dibatasi nih Bol. Makanya Muhammadiyah pilih sing saiki nopo sing oke. Sing oke. Tur gak usah ingat-ingat. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti kan semua kena Pak. Beda nek saya hanya nyebut 1 2 atau ngoten Pak. Tapi ini mboten penghormatan iki donga. Jadi langsung mawon bismillah gitu. Jadi mangke nek misalnya donga diawali sholawat biasanya Pak Muhammadiyah itu langsung donga terus amin. Enggak usah Al-Fatihah ila ruki enggak usah. Kalau mau semuanya tadi ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Sampun apa gitu. Nah itu cirine. Ciri niku. Senajan umpamane pakai Al-Fatihah ya mboten apa-apa, tapi ora cirine. Jenengan kula subuh biasa. Mboten batal salat, tapi nek Muhammadiyah biasanya mboten Pak. Itu soal mumayyizah atau khosois. Tapi khosois yang ada dalilnya. Ciri malih sholat sunnah kebanyakan di Muhammadiyah Pak. Nah, sholat sunnah itu kan kali, ono sing kudu jamaah, ono sing ora oleh jamaah, ono sing boleh jamaah boleh tidak. Sing nomor kali itu kan ora oleh jamaah. Sholat sunnah itu contohnya apa? Tahiyatul masjid, dasar jamaah. Ini. Nggak Pak. Niki wah kajian penting, kajian ini penting Pak soal PCM. Bikin harian itu. Terus mana sholat sunnah fajar. Sebentar lagi nih Pak, ini bukan asal jamaah. Sholat sunnah fajar. Orang usah jamaah ini Pak sendiri. Neng duha dan apa tadi? Suruh itu boleh. Cuman bedanya Pak, bedanya gini. Nek suruh itu dipun lampahi kados ngeten iki dari kasar suruh Pak, suruh nanti jam iki. 51 ya. 51. Ya, itu harus kegiatannya belum keluar dari masjid Pak. Nah, kita suruh dalam Muhammadiyah suruh itu adalah ad-duha fi awalil waqt. Duha yang di awal. Tapi benar ampun keluar dulu. Kalau sudah keluar boleh suruh lagi tapi duha. Ini mangke terbit itu jam 5.37. Kalau ke kamar mandi Pak. Kita ini ciri nggih Pak nggih. Dadi ora diwapre jamaah utama terus ono jamaah kabeh boten. Suruh itu di dalam masjid karena ada rentetan Pak, rentetan kegiatan ngantos mangke jam 5.37 mangke usaha selesai itu terus baru suruh Pak. Suruh baru monggo sarapan dan lain-lain. Kalau ke kamar mandi nggih monggo niku aja. Nek panjenengan mboten teng masjid, nah ini mboten suruh tapi napa duha. Duha niku dua-dua sak terserah panjenengan. Boleh
boleh empat dan seterusnya. Tapi syarat kula jangan banyak-banyak, nanti malah bosen. 30 rakaat disuruh ganda nggak usah. Dalile nopo? Nabi ditangleti amalan sunnah apa sing paling apik adua muha wa ikola. Sing paling ajeg kon lakoni senajan jumlahe sedikit. Muhammadiyah itu dipegang ini Pak. Makanya Muhammadiyah kan terawih ya sedikit, pinten? 12. Tapi orang mungkin 7 menit. Mesti paling enggak selawih sampai 30 menit. Terus tunjukkan kepada saya terawihnya Muhammadiyah 5 menit. Mulai ketemu insya Allah suwi Pak, senajan cuma 11 rakaat. Terus kalau kemarin Muhammadiyah banyak bacaan suratnya guys, paling pol sampai isma. Ini murojaah waktu imam gak boleh Pak. Murojaah aku maknanya capek. Jadi Rasulullah pernah menegur, afattanun anta, kata Rasulullah. Ada sahabat yang imam itu ditegur, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu hendak bikin fitnah wahai Mu'ad. Jadi fitnah itu bukan nunggu orang, tapi kamu imamnya terlalu lama menyebabkan jamaah itu capek dan kesel, itu fitnah. Ngerti dulu Pak, sehingga kita itu nggak ada diri. Yo orang ambil susu tapi dilaksanakan secara khusyuk. Terakhir Bapak Ibu, ciri-cirinya pengajian atau kegiatan Muhammadiyah mesti endingnya itu amal atau tikwau nih. Kalau keluaran sampul nyampe Muhammadiyah itu termasuk tangguh dalam penanggulangan bencana. Itu harus Pak, kalau ilmunya itu. Makanya kalau nanti bahas epistemologi kebencanaan itu adalah membaca buku bencana Muhammadiyah dengan perspektif filsafat. Itu enten ilmu nih. Nanti panjenengan akan ketahuan Muhammadiyah itu melihat bencana itu apa. Setunggal mawon nggih, di Muhammadiyah jarang sekali istilah bencana alam itu dipakai. Karena kalau bencana alam orang bisa tanggung jawab Pak. Terus ketika mau tanggung jawab Allah dan bencana alam ini. Terus kayak obat sabar, ngobati tawakal. Di Muhammadiyah itu yang penting bencana sosial. Berarti seluruh yang terjadi itu enten sebabnya. Contoh banjir, bukan bencana alam Pak. Orang banjir nih, pohonnya orang digabak. Berarti banjir itu minangka sebab perilakunya manusia doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kok enak langsung bilang bencana alam. Berarti lah orang sebabnya. Ini bencana sosial, banjir mergo pohonnya jangan gabak, gitu loh Pak. Jadi orang sing tanggung jawab. Ono maneh bencana alam berupa kerusuhan atau demo nggak habis-habis. Itu karena Allah bukan Pak. Itu karena ada keadilan yang tidak terlaksanakan. Penyakit, virus, menular dan seterusnya. Bagi Muhammadiyah tidak semata-mata bencana alam, tapi itu ada unsur sosialnya. Bencana alam yang benar-benar bencana alam itu adalah gempa. Karena gempa itu tadi disampaikan Pak Ketua PCN, posisi kita termasuk di daerah yang memang rawan. Makanya Pak Pulau 5 tahun di Malaysia, lalu Malaysia itu banyak naik kondominium dan ini. Di sini kan nggak berani, apalagi Jogja. Naik paling berani 2-3, berani 100 tingkat nggak berani. Kenapa? Karena kondisi tanahnya benten. Di Malaysia itu bukan gempa musuhnya, tapi banjir. Kenapa banjir? Karena volume air tinggi, negara kecil, gorong-gorong kurang. Ini banjir di Malaysia itu panganan tahunan. Ini banjir, tapi ini gempa tidak ada. Di Indonesia yo banjir yo macet. Kenapa? Karena itu memang kondisi tanah kita di situ Pak. Nah, mudah-mudahan kita dengan begitu sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Saya kira ini cukup, tinggal 5 menit kita akan sholat subuh atau barangkali ada yang ditanyakan untuk kalau nggak terlalu lama. Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan supaya siap-siap wudhu dan bisa sholat. Terima kasih Pak. Muhammadiyah mengkaji politik lah. Gini terus. Sambung. Sambung. Oh, oke Pak.
Jadi panjenengan bisa buka buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah PHIWN. Di situ ada diantaranya kajian Muhammadiyah tentang politik. Satu, Muhammadiyah itu mengkaji politiknya politik tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi itu nggak tentang. Kalau bicara tentang suksesi itu nggak nyebut merek. Ngajak uang untuk cerdas, milih sing bener, tapi mereknya nggak disebut. Apa dalilnya banyak Pak. Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi talatun, ciri orang munafik ono telu, siji nek ngomong dusta, dua kalau janji dilayani dipercaya khianat. Kira-kira sing disebut Nabi enten mboten tiyang iki? Enten Pak, kalau di situ. Tapi mboten disebut mereknya supaya semua orang introspeksi. Itu namanya high politik. Politik seperti itu boleh Pak, di bawah pribadi juga boleh. Yang tidak boleh disebut Rasulullah bilang khiyarukum linisaikum, itu kan gini nih, uang jahat kan bojone umane sampai KDRT saelek-eleke wong, sing paling apik ya sing paling sayang. Ada mboten kira-kira manusianya itu Pak? Ada, tapi Nabi nyebut boten, sehingga semua itu dari raba-raba Pak Cili. Politik di boten. Satu, yang kedua, politik Muhammadiyah itu selalu Muhammadiyah menganggap Indonesia adalah darul ahdi wa syahadah. Indonesia ono mergono ahdun kesepakatan wasyahadat dan pembuktian amal soleh. Nek dua itu hilang, akhirnya timbul kerusuhan, demo dan lain sebagainya. Jadi kesepakatan itu adalah undang-undang hukum yang ditaati. Malah dia menganggap ngoten. Jadi bendera dihormati oleh sirik, itu kesepakatan bahwa itu adalah lambang atau simbol negara. Kita menghormati itu litahrim, bukan litabid. Litabid bukan menyembah ibadah, bukan, tapi itu penghormatan karena ini kesepakatan simbol negara. Itu politik Pak. Dan termasuk yang akhirnya Muhammadiyah sedang banyak sekali mengirim kadernya untuk dia bisa jadi menteri, jadi ini, jadi itu. Jadi rata-rata Pak yang tampil ke atas itu pasti itu adalah delegasi dari Muhammadiyah. Itu Pak. Jadi boleh Pak, jangan ada orang Islam yang anti politik ya. Biar anti politik. Nanti terulang peristiwa beberapa tahun lalu, akhirnya kita baru sadar, yaitu dipimpin oleh non, kemudian kita menyesal. Padahal pemimpin adalah wajah kita semua. Karena di negeri demokrasi kok sing dadi iku sapa sing milih Pak? Kita. Betul nggih? Kita itu siapa? Ya suara terbanyak. Sehingga kalau suara terbanyak itu unggul, sing dadi ya mesti pemimpin unggul. Tapi nih pemilihnya itu 1.000 diterima setiap pemilu, ya jangan berharap keunggulan, kita juga andil Pak. Kita kan juga terima itu. Padahal itu ar-rosyi wal mutasi finnar. Disuap itu bukan haram, tidak ada hukumnya Pak, tapi hukumnya finnar, di dalam neraka. Berarti itu KKE haram. Baik, tidak ada hukumnya itu Pak. Terus saya pernah di diskusi tarjih ada yang bantah gini. Tapi kita bantah ilmu boleh saja di forum. Kalau saya terima tapi nggak nyoblos itu kan saya nggak tersuap Pak. Apakah saya masih kata boleh final? Saya jawab, panjenengan kalau menerima ini diskusi pimpinan tapi nggak nyoblos itu tidak tersuap, tapi jenengan melakukan tadlis. Tadlis itu penipuan dalam bahasa agama. Jadi penipuan itu tidak yang nggak final, misalkan yo bareng ini penipuan itu bahasanya tadlis atau wish itu menipu. Saya terima, tak terima begitu orang tak coblos. Ini namanya apa? Tidak disuap, tidak mempan disuap tapi menipu. Kira-kira neraka ya paling itu Pak, ada lagi tidak ngomongnya. Gak apa-apa Pak, Ketua ini masih tanya satu. Oh Pak, untuk apa dasar penentuan KHGC Ya. itu apa gitu? Terus kalau dulu ada yang bilang dasarnya itu atas dasar apa lingkup kekuasaan secara hukum gitu. Ya. Kalau ditentukan secara hukum kan tentunya dalam satu malam bisa ada 2 sampai 3 tanggalan, itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin kira-kira Ya, saya jawab singkatnya Pak ya. Muhammadiyah itu ke KHGT nggak tiba-tiba berubah dari ada perjalanannya sampai exam yang paling lama itu bisa 7 bulan, kemudian baru ke KHGT. Yang paling pokok KHGT dari yang lain satu, KHGT itu masalahnya global Pak. Jadi kalau untuk misalnya meruqyah atau untuk
mengetahui kapan masuk awal bulan baru, nggak hanya Indonesia. Indonesia belum, tapi di Amerika misalnya kayak sudah, berarti kita sudah masuk. Salah satu itu, meskipun ada ilmunya tersendiri gitu. Jadi makanya global. Terus yang kedua, KBT ini nanti berlakunya seluruh dunia. Makanya perlu disosialisasikan semuanya karena bukan hanya untuk kita. Tentu saja perbedaan, ketidakterimaan kritik ya pasti ada. Jangankan kritik, mimbar atau mikrob diubah arahnya saja majelis dibakar, Pak. Tapi sekarang malah ada 1000 kiblat. Sekarang kan ada sertifikasi 1000 kiblat. Muhammadiyah yang melakukan boten, tapi yang ngawali dia Muhammadiyah. Artinya memang setiap perubahan pasti mengandung ilmu. Itu penentangannya tidak ringan. Biasa itu, Pak. Dulu Muhammadiyah melalui Yayasan Madalah ngawali khutbah dengan bahasa Jawa. Khutbah itu bahasa Arab, Pak. Khutbah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu bukan khutbah, itu terjemahan. Saya ngawali dulunya Yayasan Madalah dengan sangat mau sebetulnya sejak pembaruan Yayasan Madalah tulis oleh Pak Firman. Itu dulu juga orang khutbah kok bahasa Jawa. Sampai LDI, Pak, itu sampai sekarang kan khutbahnya bahasa Arab. Nanti setelah selesai baru diulangi. Karena Pak, jangan KHBT. Jadi insya Allah KHBT ini memang sedang dikaji, Pak. Ada kekurangan ini itu memang sedang dalam kajian. Tapi salah satu cirinya adalah memang ini berlaku global. Satu, yang kedua memang titik beratnya pada hisab tetap. Yang ketiga diupayakan nanti berlakunya bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Sementara menyatukan Indonesia saja repot. Tapi kok dilakoni layu drokulu malayu drokulu layu drokulu lakoni barang sing angel aja ditinggal tapi lakonono sak iso itu kata ulama. Mudah-mudahan menjawab lagi dan mudah-mudahan nanti kita orang-orang yang rajin patos ilmu patos kita itu terbuka wacana. Wong pinter itu Pak senajan tinggal di desa enak karena pikirannya padang. Jadi kalau kita pinter duitnya mungkin gak tambah, tapi jalan mencari duit terus